Bagaimana cara mengambil pesugihan babi ngepet? Nah, saya sampaikan di awal ya, bahwa saya Abah Romdoni tidak melayani layanan pesugihan babi ngepet. Nah, lalu ini video apa, Bah? Ya, ini video murni edukasi dan sharing wawasan. Ya, ini perlu saya sampaikan ya di awal, biar tidak menjadi salah paham untuk kedepannya. Nah, maka silahkan simak video ini sampai selesai ya, untuk mengetahui ya seputar pesugihan babi ngepet tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga hanya kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya, tidak satu atau dua kali ya, saya itu menerima klien yang mencari pesugihan dengan metode babi ngepet. Nah, apalagi setahun yang lalu sempat rame ya tentang penangkapan babi ngepet. Ya, tiba-tiba saja banyak sekali yang konsultasi untuk mengenai pesugihan babi ngepet tersebut. Nah, saya ulangi ya, dan perlu saya luruskan, sejak saya membuka layanan spiritual sampai sekarang ini, saya Abah Romdoni tidak pernah melayani jasa pesugihan babi ngepet. Nah, jadi jika ada yang mengaku ya sebagai Abah Romdoni, sebagai staf ya, ataupun sanak famili, ataupun ya apapun yang berkaitan dengan Abah Romdoni ini ya, dan melayani pesugihan babi ngepet, nah maka saya pastikan itu adalah oknum yang tidak bertanggung jawab atau oknum penipuan. Nah, kembali lagi ke pembahasan bagaimana cara mengambil pesugihan babi ngepet. Tentu saja tidak akan saya jelaskan secara detail ya. Khawatirnya nanti Anda mengambil pesugihan ini. Nah, langkah yang pertama tentu mencari paranormal atau dukun yang melayani pesugihan babi ngepet. Jujur saja ya, saya itu baru ketemu dengan orang atau dengan dukun yang melayani jenis pesugihan ini. Nah, itu baru satu orang saja. Ya, sudah 9 atau 10 tahun yang lalu ya. Saya sedikit lupa ya, di daerah Jawa di bagian timur. Dan baru beberapa bulan yang lalu saya mendengar itu ada kabar bahwa beliau itu sudah meninggal. Nah, selain dukun atau paranormal tersebut, saya tidak pernah lagi bertemu dengan dukun atau yang bisa atau yang mampu melayani jenis pesugihan babi ngepet tersebut. Ya, karena memang tidak sembarangan orang ya yang bisa melayani jenis pesugihan jenis ini. Nah, dari beliau inilah sedikit banyak ya yang saya tahu tentang bagaimana cara mengambil pesugihan babi ngepet tersebut. Ya, kalau sudah menemukan paranormal yang bisa melayani pesugihan babi ngepet, maka akan terjadi negosiasi untuk mengenai mahar dan persyaratan pesugihan ini. Nah, mahar ini biasanya untuk kebutuhan ubur rampe ritual dan uang jasa untuk paranormal tersebut. Nah, sedangkan syaratnya ini biasanya berupa laku tirakat dan tumbal sebagai permintaan dari makhluk gaib yang mau diajak kerjasama ini. Untuk ubur rampenya banyak sekali ya, namun biasanya itu sudah diurus oleh paranormalnya sendiri. Nah, sedangkan maharnya itu bervariasi tergantung lama kontraknya.
kekuatan makhluk gaibnya, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang paling terjangkau ya dulu ya 9 tahun yang lalu itu 6 juta ya, maharnya saja. Ini belum termasuk persyaratan ya, atau perlengkapan untuk laku tirakat serta tumbalnya tersebut. Nah, untuk persyaratan dan laku tirakatnya itu ada banyak ya. Namun yang bisa saya share di sini ada 2. Yang pertama itu adalah puasa dan harus memiliki istri atau suami. Loh, kenapa kok seperti itu, Bah? Ya kebetulan paranormal yang saya kenal ini ya kerjasamanya itu dengan makhluk gaib yang meminta tumbal, yaitu berupa janin bayi hasil dari hubungan yang halal alias dari pernikahan ya dari si pelaku pesugihan itu sendiri. Nah, jadi kalau tidak suami istri akan sulit. Nah, setelah saya pikir-pikir ada benarnya, mengingat pengakuan orang-orang yang pernah mengambil pesugihan ini dan bertemu dengan saya. Nah, ini sudah menikah semua alias suami istri ya, tidak ada yang masih perjaka atau perawan. Dan sebenarnya itu masih ada persyaratan yang lainnya ya, dan tumbal yang tidak kalah berat ya dengan yang sudah saya sebutkan tadi. Baru setelah melakukan ritual dan memenuhi syarat atau persyaratan, ini baru bisa masuk ke fase menyatukan makhluk gaib dengan si pengambil pesugihan tersebut. Nah, kalau di dunia paranormal ini biasanya disebut dengan menikah atau akad. Baru setelah fase ini si pelaku baru bisa melancarkan aksinya. Nah, apakah cara kerja pesugihan babi ngepet itu seperti di TV-TV atau di film-film itu, Bah? Ya, kurang lebihnya sama. Mengingat beragamnya cara ya, jadi tidak bisa dipastikan benar tidaknya. Nah, untuk penggunaan jubah hitam itu juga tidak berlaku ya di paranormal yang saya temui tadi. Tetapi kalau konsep lilinnya, tapi tidak menggunakan lilin ya, tapi menggunakan damar atau lampu minyak ya, minyak tanah. Nah, pesan saya sebelum saya akhiri video ini ya buat saudaraku semua, yang pertama, jangan sesekali mengambil pesugihan sejenis ini. Lalu pesan yang kedua, sudah jarang ya, sangat jarang sekali paranormal yang melayani pesugihan ini. Nah, kalaupun ada, kebanyakan itu adalah oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan yang ketiga, bisa jadi yang saya sampaikan tadi itu tidak sesuai dengan pendapat Anda. Nah, mengingat saya itu hanya dari satu sumber saja dan belum mendapatkan sumber lainnya ya, untuk mengenai pesugihan babi ngepet ini. Dan yang keempat adalah saya tidak melayani pesugihan babi ngepet. Saya hanya membuat video. Nah, ini untuk edukasi agar bisa menambah wawasan Anda ya untuk semuanya. Nah, jika Anda itu punya referensi sendiri, silakan Anda bisa share di kolom komentar ini. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya penjelasan saya untuk mengenai cara mengambil pesugihan babi ngepet. Nah, semoga bermanfaat untuk video ini. Dan jangan lupa Anda subscribe channel ini karena masih banyak sekali ya video menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Saya Bahrom Doni pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah ya karim.